Citra Medika Podcast. Masih bersama saya, Nanda Wibowo, Guru BK Citra Medika Sragen. Dan siswa berprestasi kita ada Amalia. Halo. Hai Amalia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. On fire. On fire gitu ya? Iya. On fire. On fire. Jadi tetap membara. Iya. Semangatnya tetap menggebu-gebu ya. Kalau di Citra Medika itu meskipun pagi, siang dan sore pelajaran sebelum daring juga, kita membiasakan diri sebagai Bapak Ibu guru untuk memulai jargon-jargon seperti itu. Selain pertanyaan bagaimana kabarnya, ada lagi nih. Ada lagi selamat pagi, jawabannya semangat pagi gitu ya. Oke, masih banyak juga. Amal, berbicara tentang daring, Amal, bagaimana sih yang kamu dapat tentang daring sendiri atau belajar online? Kalau daring sih, kalau di Citra Medika tuh kan juga ada aplikasi khusus buat daring. Jadi kayak memudahkan kita juga. Kita juga bisa nge-zoom sama guru. Kita juga dapat materi melalui langsung Word yang dikasih sama guru. Wow. Dan tugas-tugas langsung yang dikasih sama guru. Jadi menurut saya daring di SMK Citra Medika itu juga hampir sama dengan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya di sekolah, cuma bedanya ini lewat online gitu. Lewat online, tapi menarik ya. Nggak Iya. bosan ya? Enggak. Meskipun tidak bosan, ada nggak sih kayak sedikit perasaan Amal malas belajar nih gitu. Terus juga kok tiba-tiba daring jadi gak menarik gitu. Pernah nggak di momen 1 tahun lebih daring ini? Pernah sih, mungkin gara-gara kendala sinyal, jadi kayak males ikut daring, kadang kayak gitu. Dan kadang aplikasinya pun terkadang kan sering error juga. Jadi kadang kayak mau ikut daring tuh kadang aduh males sih gara-gara aplikasinya error itu gitu. Cuma ya mau nggak mau kan kita harus ikut daring buat nambah nilai kita juga, nambah ilmu juga. Tapi gitu. juga tidak menurunkan semangat kalian Iya. kan. Jadi sempet ada beberapa kayak momen gitu. Kebetulan saya sendiri adalah guru BK Citra Medika. Jadi Iya. saya beberapa kali terjun ke rumah siswa-siswa kita ya yang memiliki permasalahan sinyal, kenapa tidak ikut daring, dan luar biasa sekali. Ternyata di balik itu mereka punya banyak cerita. Jadi teman-teman kamu nih, ada yang masih kelas 10, 11 dan 12. Kemarin itu saya temui yang benar-benar rumahnya tuh nggak ada sinyal sama sekali, Amal. Jadi benar-benar di gunung ya, benar-benar di Wow. gunung dan tidak ada sinyal. Namun luar biasa sekali dan terketuk hati saya sebagai guru melihat perjuangan mereka mencari sinyal tuh sampai naik turun gunung gitu ya. Gimana caranya dapat sinyal biar bisa belajar daring, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh orang tua yang telah memberikan bimbingan sama anak-anaknya. Jadi Amal, itu kan tadi kita sudah belajar tentang daring ya. Iya. Kalau ngobrol-ngobrol tentang yang lebih seru lagi nih, Amal hobi apa sih sebenarnya? Biar teman-teman yang di rumah tahu. Kalau hobi sih, kalau saya sih kadang ya suka baca, kadang ya suka nulis ya, tergantung mood aja kalau saya. Oh, tergantung mood. Iya. Kalau lebih ke yang seni-seni gitu ada nggak kira-kira? Menggambarkah, nyanyi, menari, atau apa? Kalau seni sih lebih sukanya mungkin dulu karena sering nari pas SMP, jadi sampai sekarang pun juga masih suka nari. Masih suka nari. Iya. Pernah sempat ikut lomba ya? Pernah juga. Luar biasa sekali. Tapi tarian Dayak sih. Luar biasa ya. Boleh dong Iya. Bunda Nanda diajarin kalau Dayak itu gimana ciri khasnya? Kalau Dayak itu lebih ke yang tajam itu di matanya. Mata ya, luar Iya. biasa. Tengok kiri, tengok kanan gitu ya. Iya. Jadi jangan cuma lirik cowok aja teman-teman ya. Iya. Oke, Amal, itu tadi hobi yang Amal sudah miliki. Nah, berbicara tentang siswa di sebelah kanan saya ini, Amalia adalah salah satu siswa berbakat dan berprestasi yang dimiliki SMK Citra Medika Sragen. Kenapa demikian? Karena banyak prestasi yang Ananda raih. Seperti apa? Bisa di-sharingkan mungkin teman-temannya. Selama saya di SMK Citra Medika Sragen, saya mendapatkan prestasi yang pertama yaitu juara 1 LKS bidang keperawatan tingkat Kabupaten Sragen. Wow, luar
luar biasa sekali. Ada Dan lagi? dan yang baru-baru ini, baru mungkin 2 minggu, saya sebagai juara 1 LKS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 Keren. bidang keperawatan sosial dan kesehatan. Keren banget. Kalau saya jadi orang tua kamu pasti sangat luar biasa bangganya ya. Iya. Ditimang-timang pasti ya. Tapi gimana sih perasaan yang Amal kayak excited kah atau enggak? Amal ngerasain bangga sama diri sendiri atau bagaimana setelah mendapatkan prestasi-prestasi itu? Kalau perasaannya saat ini sih campur aduk antara seneng, bangga, nggak nyangka juga bisa sampai ada di titik ini yang sebelumnya nggak pernah expect buat bisa juara 1, apalagi LKS provinsi yang mungkin sebelumnya belum pernah didapatkan oleh Ya. kakak-kakak kelas sebelumnya. Jadi kayak bisa jadi juara 1 LKS kabupaten itu udah jadi kebanggaan tersendiri gitu. Sebelumnya sih dari kelas 10 emang punya motivasi kayak lihat kakak kelas yang ikut LKS, di diri saya tuh kayak kayaknya bisa nih ikut LKS. Terus dari seleksi yang guru-guru kasih ke saya, dan seleksinya pun juga enggak sembarangan gitu. Kita diseleksi dari skill, pengetahuan juga, jadi kebiasaan hidup itu juga harus diseleksi yang benar-benar pantas enggak orang itu buat masuk di LKS gitu. Luar Karena biasa LKS banget. itu benar-benar ajang yang sangat bergensi kalau di SMK Citra Medika Sragen kan gitu. Dan selalu berprestasi ya, luar Iya. biasa. Karena memang saya tahu beberapa kali perjalanan siswa-siswa saya yang mengikuti lomba LKS itu memang nggak cuma-cuma sih. Iya, benar. Baik guru yang dampingin, Iya. baik bapak kepala sekolahnya maupun siswa-siswa kita. Sangat istilahnya mempersiapkan dengan matang Iya. gitu loh, luar biasa banget. Tapi ini sih Amal, selain perasaan kamu, kira-kira apa yang bisa di-sharingkan sama teman-teman yang ada di rumah yang mungkin belum pernah sama sekali mengikuti lomba supaya bisa menjadi seperti Amal nih? Kalau dari Pesannya. pelajaran dan ajaran yang guru-guru kasih ke saya selama lomba, yang penting intinya satu, kita harus yakin kalau kita itu bisa. Kalau kita itu yakin, pasti semua itu mengikuti. Oh, bisa nih, bisa. Tapi kalau kita walaupun bisa tapi nggak yakin, ya itu sama aja, kita nggak bakal bisa Wow. gitu. Jadi semuanya guru harus bilang, ibaratnya kamu tuh harus yakin kamu tuh juara 1, harus yakin juara 1. Ya. Oke. Seperti itu. Amal ini masih ingat nggak beberapa kali Bu Nanda setiap maupun memberikan layanan konseling maupun layanan online sama daring selalu mengucapkan kalimat ini. Jadi buat anak-anakku semuanya, kalau kamu 99% yakin, maka kamu akan berhasil. Yes, benar. Tapi kalau kamu 99% tidak yakin, maka kamu akan gagal. Iya. Iya kan? Iya. Berarti yang dikatakan Amal itu tadi memang membutuhkan suatu keyakinan lebih dan kuat ya. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang mau meyakinkan? Gitu ya Amal ya. Iya. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa tetap yakin sama diri sendiri. Kembangkan potensi yang kamu miliki. Nggak harus seperti Amal ya, ikut lomba LKS, mungkin masih ada lomba yang lain yang bergengsi lainnya, yang bikin bakat kamu berkembang lagi gitu ya. Mungkin ada di seni ataupun di akademik belajar kamu gitu ya Amal ya. Yes, Oke. benar. Amal, selama 3 tahun nih yang kamu dapatkan atau kesan kamu menjadi siswa Citra Medika Sragen, sebelum kamu lulus sebentar lagi kan kamu mau lulus nih, mau meninggalkan Citra Medika. Pasti bakal rindu dengan siswa berprestasi ini ya. Nanti kamu apa sih atau kesan atau yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak Ibu guru ataupun teman-teman yang ada di rumah itu apa? Kesan dan pesan yang saya rasakan selama di SMK Citra Medika Sragen itu, wah gimana ya, kayak udah nggak bisa diomongin lagi, kayak wah dari di sekolah ini kayak fasilitas kualitasnya pun wah sudah terbukti gitu, kayak kita disediakan fasilitas yang sangat-sangat mewadai. Kenapa nggak kita gali potensi kita di situ? Toh juga guru-gurunya juga mendukung kita. Dan kesan-pesan saya selama di sini tuh punya pengalaman yang sangat-sangat banyak. Dari kelas 1 pun eventnya itu udah sangat banyak. Megah ya. Kalau nggak corona benar. pasti kita banyak event ya. Sekali. Kayak dari kelas 1 kita dilatih buat kunjungan industri di rumah sakit. Kalau angkatan saya di rumah sakit Universitas Diponegoro Semarang. Luar biasa. Sampai Semarang kemarin. Yes.
Amal, apa nih yang kamu dapatkan saat di Semarang itu? Dari kunjungan industri pun saya dapat kayak bisa tahu gimana rumah sakit, Mhm. perjalanan rumah sakitnya itu Apa aja bagaimana. sih? Iya, terus Iya ya. sejarah rumah sakitnya kita bisa tahu. Wow. Terus kayak pasiennya yang ada di situ tuh gimana, terus ruang-ruang apa yang ada di situ. Bahkan kita juga bisa lihat langsung kayak pasien yang ada di hemodialisa. Bahkan itu kita dapetin sebelum kita terjun langsung ke lapangan gitu. Luar biasa. Wow. Wow. Jadi kalau jadi siswa kita atau sekolah di Citra Media ya, galian potensinya dan nggak mungkin nyesel ya. Buat mungkin adik-adik yang masih SMP bisa diajak udah Amal untuk bergabung sama Citra Medika. Coba kalau kamu yang ngajak kan beda nih. Silakan. Buat adik-adik SMP yang mungkin saat ini masih bingung mau daftar di mana, silahkan daftarkan diri kalian di SMK Citra Medika Sragen. Untuk fasilitas dan kualitas, jangan diragukan lagi, sudah terbukti kan? Wow, luar biasa. Oke, Amal, ngomong-ngomong kemarin ada juga yang mengatakan kalau Amal itu punya adik. Bener nggak sih? Iya, benar Punya sekali. adik kandung dan ternyata Iya. sekolah juga di sini. Iya, Masih kelas 1 ya? iya masih kelas 1. Beberapa bapak ibu guru yang mengatakan kalau adik kamu tuh juga pandai seperti kamu. Alhamdulillah. Peringkat 1 juga loh di kelas. Iya, Luar biasa. alhamdulillah. Kakaknya pintar, adiknya nggak kalah pintar ya. Iya. Nanti kalau setelah kamu lulus ada juga nih penerus kamu. Jadi mungkin Amal setiap di rumah ada nggak sih kayak mungkin motivasi sama adiknya kok bisa sama nih jalannya, kok bisa nih sama-sama berprestasi, sering-sering atau bagaimana di rumah? Kalau di rumah sih mungkin seringnya kayak mungkin adik saya tuh pengen gitu, mungkin bisa jadi seperti saya, kayak mungkin termotivasi dari Persaingan iya, baik ya. persaingan yang sangat-sangat baik. Oke. Udah dari SD pun juga Oh. udah terlatih kayak gitu. Kalau misalnya Oke. kan selalu ditanya sama orang tua saya, kayak misalnya adik saya peringkat berapa, saya peringkat berapa. Mungkin kalau peringkatnya tinggian saya, mungkin adik saya nggak terpacu. Saya harus mungkin saya bisa seperti Sepantar kakak ya. saya gitu, mungkin jadi kayak gitu. Iya. Terus karena saya juga ikut lomba kayak gitu juga pun, mungkin kayak adik saya tuh pengen ya, jadi termotivasi gitu. Bagaimana caranya aku seperti kakak Iya. aku. Jadi idolanya adalah kakaknya sendiri, luar biasa ya. Amal, berapa bersaudara sih sebenarnya? 2 ya, kamu sama adik kamu. Iya, Betapa bangganya orang tua menjadi orang tua yang sangat baik tentunya dan melahirkan anak-anak yang berbakat dan berpotensi di pendidikan gitu ya. Iya. Amal sendiri, tadi kan kita udah belajar dan berbicara banyak tentang siapa Amal sih sebenarnya. Nah, kalau berbicara tentang lebih privasi lagi, Amal ini hobi jajan, teman-teman, hobi makan ya. Yes, benar sekali. Beberapa kali Bunda Nanda tuh tahu kalau setelah acara dari sekolah pasti keluar, pamitnya Yes. mau makan. Yes, benar-benar. Amal suka makan atau jajan apa sih sebenarnya? Bisa di-sharingkan mungkin sama dengan Bunda Nanda gitu. Kalau saya sih kalau buat jajan sih tergantung sih, kalau misalnya moodnya Tergantung mau- saku. Iya benar sekali sih itu. Tergantung mood ya. Tergantung mood, kalau misalnya pengennya yang kayak yang nasi Wow. dari yang murah lah Yang pokoknya. murah harga. Yang paketan pelajar pokoknya. Ya. Kayak makanan-makanan junk food instan gitu ya. Yes. Oke. Tapi jangan lupa meskipun Amal Ya, suka jajan kan Amal ini kan anak kesehatan Ya. yang tahu tentang kesehatan, tetap jaga higienisnya, tetap jajan atau beli makanan yang memang itu baik untuk kesehatan gitu ya. Benar-benar. Jadi berbicara tentang makanan Amal, apa sih yang Amal ketahui tentang makanan-makanan yang baik untuk tubuh gitu loh? Terkhusus untuk remaja, apa sih untuk tumbuh kembang si remaja? Mungkin untuk kognitifnya juga yang bagus itu apa aja? Sayuran kah? Buah-buahan kah? Atau apa? Bisa di-sharingkan sama teman-teman yang ada di rumah. Kalau untuk seusia remaja sih harus banyak yang berprotein juga. Mungkin seperti sayuran juga harus dimakan. Jangan lupa ya itu. Pokoknya mau kalian nggak suka pun harus tetap ibaratnya dipaksakan lah. Iya. Walaupun cuma mungkin wortel, tomat atau apapun itu. Terus buah-buahan pun juga jangan lupa. Masa iya sih anak-anak sekarang nggak suka makan buah-buahan, kan pastinya semua juga suka. Pasti suka ya. Iya. Kecuali ada yang kalau nggak suka, mungkin ada beberapa teman-teman kamu yang
Kayak kemarin Bu Nanda sebelum daring tuh kan ngajar tuh, ada cerita salah satu teman di kelas tuh bawa durian kan, Oh bau kan. iya, Akhirnya ada tuh yang nggak suka durian keluar kelas nggak mau pelajaran sampai jam akhir, sampai Wow. mual-mual. Nah, begitupun cerita yang sangat menarik karena tidak semua orang menyukai semua buah-buahan. Iya, Gitu. Ada juga benar yang nggak sih. suka gitu ya. Ada nggak sih buah-buahan amal atau sayuran amal yang nggak amal suka? Kalau buah-buahan sih lebih Suka semua. sawo yang nggak suka. Sawo nggak suka, padahal itu manis loh, enak Iya, banget. benar-benar. Manis kayak Bu Nanda ya. Oke, Amal. Iya. Tadi kan sudah kita berbicara banyak banget nih tentang bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri, Yes. bagaimana caranya kita juga berprestasi di Hmm. sekolah dan lain sebagainya. Kalau prospek kerja yang Amal tahu setelah lulus dari Citra Medika itu apa? Prospek kerja yang bisa kita raih setelah lulus dari SMK Citra Medika Sragen tuh wah banyak sekali. Kita bisa kuliah, kerja atau bahkan kuliah sambil kerja atau kerja Wow. sambil kuliah. Kalau bisa nggak sih Citra Medika lulus di PTN atau PTS? Mungkin kayak gitu pertanyaannya. Bisa kok. Nyatanya teman saya ikut SNMPTN dan dia keterima Wow. di Universitas Airlangga Surabaya di jurusan S1 Keperawatan. Wah, luar Bisa biasa. kan? Bisa kan Nyatanya? ya? Tahun ini ya baru aja. Iya, tahun ini Luar baru biasa. aja. Kalau PTS ya jangan diragukan lagi. Ibaratnya hampir semua PTS kok bisa nerima, apalagi SMK Citra Medika Sragen. Ya, yang khususnya punya jurusan keperawatan dan farmasi yang sudah terakreditasi A gitu. Jadi kayak jangan takut buat bisa nggak ya SMK masuk di PTN atau PTS gitu. Terus untuk kerjanya juga kita juga sudah ibaratnya disediakan BKK buat menyalurkan kita mau kerja di mana, Kerja dan sudah kuliah di diurusin mana. dari sekolahan kok. Ada juga program dari sini buat kerja di Jepang. Untuk kerjanya caregiver gitu, jadi kita kayak merawat orang yang lansia. Teman-teman saya banyak kok yang mendaftar ke sana gitu, dan mereka juga bisa sambil kuliah gitu. Jadi sangat banyak sekali prospek yang bisa kita raih. Jadi ya tunggu apa lagi, sudah disediakan sekolah sebagus ini. Ya pokoknya buat adik-adik yang masih bingung nih, segera daftarkan di sini. Segera Insya Allah masa depan kalian bisa cerah. Cerah gitu ya. Nah, Amal ini adalah siswa yang cukup dekat dengan kami, Bapak Ibu Guru. Jadi tidak heran kalau Bapak Ibu Guru mendengar kata atau nama Amalia langsung, oh si anak ini gitu ya, langsung tahu ya. Nah, Amal nanti kan Iya. bentar lagi nih, tinggal menghitung bulan, mungkin mingguan, bentar lagi Iya. kan kamu mau lulus. Akan ada momen rindu pasti. Nah, ada nggak sih pesan buat Bapak Ibu Guru yang mungkin selama ini memberikan kamu motivasi, terus juga kayak pelajaran-pelajaran hidup yang nggak Mbak Amal dapatkan selama di Citra Medika itu dapatkan gitu ya. Jadi apa sih mungkin suatu saat berapa tahun lagi ini kan podcastnya pasti akan diupload ya dan Yes. akan dilihat oleh semua orang. Mbak Amal sendiri mungkin nanti waktu sudah dewasa ataupun memiliki keluarga masih bisa melihat ini. Begitupun Bapak Ibu Guru seperti Bu Nanda, apa sih yang bisa kamu sampaikan sama beliau-beliau yang hebat ini? Yang pastinya saya mau ngucapin terima kasih yang sangat banyak buat Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing saya sampai ada di titik seperti ini, yang sudah mengajari saya banyak hal, bagaimana mencari ilmu, saya mendapatkan ilmu, dan memberi arahan, ajaran yang sangat sampai saat ini pun saya masih pakai ajaran itu, arahan itu, sampai saya bisa menemukan jati diri saya bisa jadi lebih kayak love myself, kayak gitu. Jadi terima kasih yang sangat banyak buat Bapak Ibu Guru yang sudah mendukung saya pun sampai saya bisa membanggakan nama SMK Citra Medika Sragen, yang itu tujuan saya, harapan saya dari dulu. Jadi pokoknya terima kasih itu nggak pernah berhenti untuk Bapak Ibu Guru SMK Citra Medika Sragen. Semoga kedepannya juga SMK Citra Medika Sragen bisa mencetak prestasi yang
lebih Amin. dari ini, mungkin bisa sampai nanti ke tingkat nasional. Senang sekali, terharu mendengarnya ya. Saya salah satu guru dari Citra Medika Sragen, bangga memiliki siswa seperti Mbak Amal. Oke, Mbak Amal, sebelum nanti kita pamit ya, Iya. pamit undur diri, mungkin next time kita bisa adakan podcast lagi sama Mbak Amal. Sebelum kita closing atau tutup, mari kita dengarkan dan saksikan ya kemenangan kejuaraan LKS ya, Iya. yang sudah kita raih di Citra Medika Sragen. Pemenang juara 1 LKS SMK ke-29 tingkat Provinsi Jawa Tengah 2021 secara daring. Pemenangnya adalah Juara pertama bidang lomba keperawatan sosial dan kesehatan. Selamat Amalia Mahmuda, Kabupaten Sragen. Oke, tadi sedikit cuplikan dan gambaran ya ketika kita terharu Iya. mendengarkan siswa kita mendapatkan juara. Iya. Luar biasa. Nama kamu disebut ya, Mami. Yes. Gimana rasanya waktu dengerin di rumah? Kayak wah, gitu kayak masih Beneran nih gitu ya. beneran nih kayak gitu. Bahkan sampai saat ini pun saya masih sering putar video itu. Oh. Masa iya saya bisa? Masa iya saya bisa? Kadang kayak gitu. Yang- Karena dari perjalanannya pun mungkin saya anggap itu nggak mudah gitu. Yang pas awal kita mau lomba aja hampir ada kendala. Saya tuh? lomba pukul 1. Mhm. Waktu saya mau mulai ada mati lampu. Ada mati listrik. Yes. Kenapa tuh Kalau penyebabnya mungkin saya kurang tahu waktu itu, tapi kayak ngerasain hampir udah ya? ngeblank gitu kayak Wow. di situ hampir 15 menit dan saya hanya dikasih waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya. Padahal waktu latihan Mhm. pun ya Bu, itu Lancar lancar, tanpa kendala. nggak ada kendala. Dan waktu latihan pun waktunya itu hanya tersisa 7 menit, 8 menit hanya kayak gitu. Bahkan itu sudah waktu lomba terbuang 15 menit. Yang ada di otak saya tuh, saya bisa nggak ya, saya bisa nggak ya, kayak gitu. Tapi semua guru kayak menenangkan saya dan mereka mempercayai saya. Jadi karena mereka sudah mempercayai saya dan mungkin Tuhan juga mempercayai saya karena saya bisa, saya 2 kali lipat lebih tenaga saya curahin buat di situ, Luar biasa. buat di lomba situ. Tapi itu gambaran Iya. kalau selama perjalanan kita melakukan atau berjuang ya mendapatkan atau meraihkan suatu kejuaraan, ada hambatan, itu bukanlah Iya, penyetop kalau kita nggak bakal nih juara Iya, gitu ya, benar. nggak bakal stuck gitu loh. Kita masih bisa berkembang dan kita masih bisa memberikan yang terbaik gitu seperti Iya. Mbak Amalia. Tapi waktu momen 15 menit itu kamu ngapain aja waktu di mati situ listrik? saya Nangis cuma atau drop berdoa, atau saya gimana? cuma berdoa, saya cuma bilang, ya Allah, saya menyerahkan ini sama Allah, saya pasrah sama Allah. Terharu banget, parah. Cuma itu yang Oke. saya cuma katakan ya, cuma itu, saya cuma pasrah. Apapun jalannya Allah tahu itu yang terbaik, apapun jalannya Allah itu tahu itu yang terbaik. Saya cuma kayak gitu Luar biasa banget. selama 15 menit itu. Oke, luar biasa banget. Kalau kamu nggak sharing gini, mungkin teman-teman yang ada di rumah tidak akan tahu gitu ya cerita. Kok bisa mudah banget sih mendapatkan Wow. kejuaraan, padahal di sisi mudah itu banyak hambatan yang Mbak Amal alami gitu ya. Apalagi lomba tahun ini baru saya yang memakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Iya, lombanya memakai bahasa Kasih Inggris. Kok bisa sampai satu? Dong, boleh dong, Mbak Amal. Waktu perkenalan sama pasien, Iya, boleh Bu? boleh, silakan. Oke, waktu itu Angga gini. Bunada adalah pasien saat melahirkan gitu. Oke. Good morning, Mel. Yes, good Are you morning. Mrs. A? 5 years old. Let me introduce myself. I'm your nursing assistant. My name is Amalia Mahmuda. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Enak ya dengerinnya. Kalau perawatnya semua kayak gini mah
semua orang pengennya sakit ya. Tapi jangan sampai, kita harus tetap jaga kesehatan di rumah karena masih pandemi Ya. COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya Mbak Amal ya. Mbak Amal, bentar lagi kan kita sudah akan menyudahi podcast ini. Oke. Sedikit motivasi yang akan, tetaplah menjadi Mbak Amal yang rendah hati, yang terbaik. Sopan santunnya dijaga dengan baik. Kalau sukses jangan lupa sama Bapak Ibu guru, Iya, termasuk Ibu benar Nanda gitu ya. sekali. Mbak Amal, kita kasih closing. Selalu bahagia ya. Kalau mau daftar di Citra Medika masih bisa melalui online atau datang hadir di SMK kami masih bisa. Terima kasih, saya Nanda Wibowo dan Saya Amalia Mahmud mengucapkan ya. terima kasih banyak. Assalamualaikum.